Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah, kembali lagi bersama Ustazah Nika. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan mempelajari tentang sirah Nabi Yusuf alaihi salam atau biasa disingkat AS. Salihah semuanya pasti sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari lagi kisah Nabi Yusuf tentang banyak hal. Nah, yang pertama silsilah Nabi Yusuf, yang kedua mimpi Nabi Yusuf, yang ketiga Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, yang keempat Nabi Yusuf dipenjara, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarga, dan pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Nabi Yusuf. Jangan lewatkan ya. Yang pertama, silsilah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, silsilah itu seperti asal usulnya ya. Nah, Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yakub memiliki 12 anak. Nah, anak yang terakhir adalah Yusuf dan sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Kakaknya Yusuf itu adalah Binyamin. Mimpi Nabi Yusuf. Nah, anak-anak, pada suatu hari ketika Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, kemudian ada matahari dan bulan itu bersujud semua kepadanya. Nah, Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan sangat takut dengan mimpi tersebut. Nabi Yakub, sang ayah, merasa bahwa Yusuf kelak akan mendapat posisi yang agung. Jadi, dia menasihati supaya anaknya merahasiakan mimpi tersebut, jangan menceritakan kepada siapapun. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf, tepatnya kakak-kakaknya, selain Binyamin, ya, ada 10 kakak yang mereka itu terkena bisikan setan. Mereka tuh merasa bahwa ayahnya itu hanya lebih sayang kepada Yusuf. Nah, kakak-kakak Yusuf ini mereka bertekad untuk menyingkirkan Yusuf dan membuangnya. Nah, pada suatu hari kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini berpura-pura meminta izin kepada Nabi Yakub, ayah mereka, untuk mengajak Yusuf kecil bermain bersama. Tetapi Nabi Yakub menolak permintaan mereka. Karena Nabi Yakub takut kalau terjadi sesuatu terhadap Nabi Yusuf ketika diajak bermain bersama. Tapi pada akhirnya Nabi Yakub menyetujui. Karena Nabi Yusuf ini berjanji akan menjaga Yusuf. Yang terjadi selanjutnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf setelah jauh dari rumah dan oleh ayahnya, mereka melepas baju Yusuf lalu melempar Yusuf ke dalam sumur. Nah, seperti dilihat pada gambar ya. Bajunya kemudian dilumuri dengan darah kambing dan mereka pulang lalu melaporkan hal itu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub sebenarnya tahu bahwa anak-anaknya itu berbohong. Dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, tetapi tidak tahu di mana. Nabi Yakub pun merasa bersabar dan sekaligus juga bersedih. Sampai-sampai beliau menangis hingga membuat kedua matanya buta. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Nah, ada sebuah kafilah dagang atau sekelompok orang yang berdagang mau menuju ke Mesir. Mereka mendatangi sebuah sumur ya, untuk mengambil air. Nah, ternyata salah satu dari mereka itu menemukan Yusuf di dalam sumur. Akhirnya
mereka sangat senang dan bersepakat untuk menjual Yusuf sebagai budak di pasar Mesir. Tahun berganti tahun, akhirnya Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan sangat tampan. Bahkan karena ketampanannya ini, Nabi Yusuf terkena fitnah sehingga harus masuk penjara. Nah, di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan pembuat roti dan pembuat minuman yang juga di penjara. Mereka berusaha membunuh raja ya sebelumnya. Lalu, karena mereka tahu bahwa Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi, mereka menceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi mereka berdua. Pembuat roti bermimpi bahwa ia disalib di papan kayu dan kemudian kepalanya dimakan burung-burung buas. Sedangkan pembuat minuman, dia bermimpi seolah-olah dia memberi minum raja seperti sebelum dia di penjara. Nah, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Pembuat minuman akan kembali pada pekerjaannya dan bebas dari tuduhan, sedangkan pembuat roti akan disalib dan mati seperti apa yang ada dalam mimpinya. Dan ternyata semua terjadi persis sesuai dengan apa yang Nabi Yusuf tafsirkan. Kemampuan Nabi Yusuf pun semakin terkenal. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, lalu melihat 7 dahan hijau dan 7 dahan kering. Semua ahli tafsir mimpi di kerajaan tidak mampu menafsirkan mimpi raja. Nah, pada suatu waktu, pembuat minuman yang tadi sudah bebas, dia melayani raja kembali dan teringat akan Yusuf yang ada di penjara, bahwa dia bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dia sampaikan kepada raja bahwa ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi raja. Kemudian dipanggillah Yusuf dan dia menafsirkan mimpi raja. Yusuf menafsirkan mimpi dan berkata bahwa sesungguhnya nanti akan datang 7 tahun masa bercocok tanam yang hasilnya sangat baik dan banyak. Kemudian raja diminta untuk menyimpan hasilnya dan memakai dengan secukupnya saja. Lalu akan datang 7 masa paceklik setelahnya, yang panennya tidak akan menghasilkan apapun. Nah, kemudian saat itu baru hasil panen yang 7 tahun pertama dikeluarkan. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu kembali dengan keluarganya. Setelah raja terkagum-kagum oleh Yusuf karena dia bisa menafsirkan mimpinya, maka Nabi Yusuf pun diangkat sebagai kepala di Baitul Mal Negara, atau istilahnya sekarang Menteri Keuangan. Yusuf bertanggung jawab mengatur hasil panen 7 tahun pertama dan untuk digunakan juga di 7 tahun kedua yang paceklik itu. Ketika saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk mendapatkan makanan pada 7 tahun paceklik itu, Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Nah, maka Nabi Yusuf membuat rekayasa supaya mereka membawa saudaranya Bunyamin kepada mereka. Saudara Nabi Yusuf kembali ke rumah dan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa mereka harus membawa Bunyamin. Nah, akhirnya mereka membawa Bunyamin ke Mesir. Kemudian Yusuf membuat rekayasa dengan memerintahkan pengawalnya untuk meletakkan tempat minum raja di karung Bunyamin. Kemudian mereka pengawal berteriak bahwa penjaga kerajaan kehilangan tempat minum raja. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata dibawa oleh Bunyamin. Karena itulah Bunyamin dibawa ke penjara dan menghadap ke Yusuf. Saudara-saudara Yusuf meminta belas kasihan agar mereka menjadikan salah satu dari mereka saja sebagai ganti Bunyamin, karena mereka tahu ayahnya juga sangat menyayangi Bunyamin. Namun Yusuf menolaknya. Pulanglah saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah. Nabi Yakub semakin bersedih. Nah, kemudian ketika bekal makanan mereka semakin hari semakin menipis, mereka kembali ke Mesir untuk meminta
bahan makanan. Di sana mereka juga meminta belas kasihan Yusuf supaya membebaskan Benyamin. Tetapi Nabi Yusuf menolaknya dan dia memberitahukan mereka bahwa dirinya adalah Yusuf yang mereka buang dahulu. Mereka pun mengakui kesalahan dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan. Yusuf pun memaafkan mereka dan menanyakan kabar ayahnya. Mereka mengabarkan bahwa kondisi ayah memburuk dan matanya buta. Kemudian Nabi Yusuf memberikan bajunya kepada mereka dan menyuruh untuk meletakkan pakaian ini ke wajah ayah, maka mata ayah akan sembuh. Kemudian Yusuf juga meminta mereka untuk kembali ke Mesir dan membawa seluruh keluarganya. Akhirnya Nabi Yakub pun kembali sembuh. Kemudian mereka melakukan persiapan dan Nabi Yakub membawa keluarga dan kaumnya hijrah ke Mesir. Keluarga besar itu pun akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Yusuf. Saat Yusuf bertemu dengan ayahnya lagi, Yusuf berkata, "Wahai ayah, inilah tafsir mimpiku sewaktu aku masih kecil tentang adanya 11 bintang, matahari, dan bulan." Demikian salih-salihah kisah dari Nabi Yusuf. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf sangat banyak ya. Yang pertama, kita dianjurkan saling menyayangi di antara saudara kita. Tidak boleh membenci, apalagi dendam. Dan bersabar terhadap cobaan dari Allah dan tidak berputus asa. Alhamdulillah sudah selesai salih-salihah. Kalian bisa mempelajari kisah Nabi Yusuf itu secara lengkap di Al-Quran Surat Yusuf. Satu surat yang sangat spesial karena menceritakan satu kisah Nabi dari awal sampai akhir ya. Bisa juga kalian membaca buku paket dari halaman berapa ya? Dari halaman 58 sampai halaman 64. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.